Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Tias Dwi Utami, dengan NIM 2020030001, dan teman saya, Royin Kamaliah, dengan NIM 2020030003. Pada pertemuan sebelumnya, kami telah membahas mengenai disleksia, kesulitan belajar membaca, dan disgrafia, kesulitan belajar menulis. Nah, pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman kami mengenai disleksia dan disgrafia. Untuk pertanyaan pertama ada dari Mbak Alfiatur Rohmah dengan pertanyaan, bagaimana sikap seorang pendidik jika peserta didik ketika mengerjakan tugas atau menulisnya itu terlalu lama? Baik, jadi menurut saya, alangkah baiknya sikap seorang pendidik ketika peserta didiknya mengerjakan tugas atau menulisnya itu terlalu lama, sering tertinggal dengan teman yang lainnya, itu bisa dengan cara yang pertama, dengan selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik agar mereka semangat dalam menulis. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara melakukan pendekatan individual kepada peserta didik yang kesulitan dalam menulis untuk mengetahui keinginan peserta didik. Kemudian yang ketiga, bisa dengan memberikan bimbingan berupa les di akhir pembelajaran atau memberikan pekerjaan rumah berupa menulis seperti menulis nama-nama hewan, buah-buahan, warna, dan lain sebagainya untuk mengasah kemampuan peserta didik yang kesulitan dalam menulis tersebut. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan melakukan kerjasama antara sekolah dan orang tua kepada peserta didik yang kesulitan dalam menulis tersebut. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Royin Kamaliah. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Yulita Widiasari. Apakah anak disleksia dan disgrafia bisa disembuhkan secara total? Ya, jadi setiap pembelajaran pasti memiliki problem belajar, khususnya ketika mulai memasuki usia sekolah, termasuk anak yang mengidap disleksia dan disgrafia. Anak disgrafia dan disleksia bisa disembuhkan. Sebenarnya, anak penyandang disleksia dan disgrafia, mereka seperti anak pada umumnya, mampu berbicara normal, bisa berinteraksi sosial dengan sebayanya, bisa menyampaikan ide, dan sebagainya. Yang jadi persoalan adalah ketika mereka berhadapan pada aspek kognitif seperti membaca dan menulis. Untuk kasus seperti ini, ranah psikologi menyebutkannya disgrafia atau mengalami kesulitan menulis. Sedangkan selain disgrafia, hambatan kognitif yang sering dialami anak di usia dini adalah kesulitan membaca atau disleksia. Ketika menemukan indikasi masalah tersebut, guru atau orang tua tidak boleh serta-merta memberikan label bodoh pada anak, karena nanti akan mempengaruhi kondisi psikologisnya. Menjadi keharusan menjadi orang tua atau guru untuk segera mengambil tindakan, seperti dengan memberikan dukungan, menumbuhkan motivasi belajar, atau dengan memberikan serangkaian treatment yang dapat berupa pola belajar anak, sehingga kemampuan akademiknya bisa meningkat. Pada akhirnya, anak dengan kondisi seperti ini mampu belajar seperti anak-anak pada umumnya. Yang perlu diingat, penanganan disleksia dan disgrafia memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Maka dari itu, keluarga dan juga penyintas disleksia dan disgrafia diharapkan untuk bersabar dalam menjalannya. Terima kasih.